guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Pernah nggak sih lu kayak mau tidur nih ya, terus lu tiba-tiba melek banget gitu pas mau tidur. Dan ketika melek, udah lu overthinking ya, udah lu beneran jomblo gitu, tidak bisa curhat ke siapa-siapa. Dan atau lu udah tidur lama nih ya, tapi kayak pas kebangun lu rasanya capek. Nah makanya ya di segmen kali ini, di segmen kelas kehidupan, selamat datang. Gue bakal ngebahas tentang alasan kenapa jam tidur lu berantakan. Tapi sebelum kita masuk ke segmen, gue mau ngopi dulu. Hah? Oh iya juga ya. Ya, jadi ini adalah kopi hasil sponsor dari House of Carl. Ya, jadi thank you banget buat House of Carl. Silakan buat teman-teman bisa follow Instagramnya ya. Ini sebenarnya tempat kopi yang belum muncul, tapi nanti bentar lagi akan muncul. Thank you banget buat House of Carl. Kopinya enak banget. Kita masuk ke segmen. Oke, part 1 ya. Kenapa kita tidur? Nah sebenarnya ya, kalau ngomongin tentang kenapa kita tidur, sains itu belum bisa menjelaskan. Jadi kalau lu nanya nih ke profesor tidur, kenapa sih manusia tuh tidur gitu ya, itu tuh kagak tahu dia. Kagak tahu, emang geblek aja tuh. Enggak ya, bukan karena geblek ya. Tapi emang pas yang gue pelajari juga, emang gak jelas kenapa manusia atau bahkan makhluk hidup tuh harus tidur. Gue juga kemarin kan habis camping gitu, terus kayak ada fun fact, ternyata kuda tuh tidurnya berdiri cuy. Tapi kalau kita lihat dari nggak nyambung ya sama bahasannya, nggak apa-apa. Tapi gini, semua makhluk hidup kan butuh tidur ya. Jadi kalau ditanya kenapa makhluk hidup butuh tidur, kita nggak tahu. Tapi yang jelas semua itu ada konsep tidur dan semua butuh tidur. Dan yang jelas manusia itu tidurnya biasanya itu pas malam ya, berdasarkan evolusi kita. Itu tuh pas malam dan ya pas siang kan kita berburu dan meramu lah ya dari zaman dulu gitu. Pas malam kita bobo gitu. Habis kan hunting elephant gitu kan dan lain sebagainya, habis berburu kita tidur. Nah, dan tidur tuh ngasih ya banyak manfaat ke manusia. Ini gue bacain manfaatnya ya. Recuperation, recovery tubuh. Terus yang kedua juga pertumbuhan. Ini juga sama, kalau lu workout lu butuh cukup tidur. Terus mental function, kalau lu kurang tidur lu bakal blow on gitu. Ya itu udah jelas. Jadi kurang tidur itu bikin banyak masalah di manusia. Dan ini juga menarik ya. Jadi setiap kali kalau lu pernah konseling atau mentoring di 1%, lu pasti pernah ngisi psikotes. Psikotesnya itu adalah nanya, lu tidur berapa lama gitu kan? Lu tidur seberapa bener. Nah itu karena waktu tidur dan juga kebiasaan tidur yang buruk, yang gak nyenyak, mau seberapa lama atau sebentar, itu tuh sangat berkorelasi dengan gangguan mental. Terutama gangguan mental tuh depresi, anxiety gitu ya. Depresi biasanya kebanyakan tidur, anxiety biasanya gak bisa tidur atau nightmare bahkan, PTSD tuh. Jadi kurang tidur tuh problematik lah buat lu ya. Dan banyak lagi problem-problem lainnya, mulai dari aging ya, lu naik berat badan dan sebagainya. Pertanyaannya, berapa lama kita harus tidur? Ya bukan masalah lamanya sebenarnya, tapi justru caranya. Nah gue bakal jelasin. Nah ini adalah mitos tentang tidur, bahwa tidur tuh harus 8 jam. Itu mitos, yang tadi gue bilang bukan masalah lamanya tapi caranya. Kalau kita lihat dari berbagai macam riset, atau kalau kita lihat dari orang zaman dulu, zaman berburu dan meramu, orang kalau ditiadain nih misalnya sosmed dan lain sebagainya gitu ya, itu tuh mereka manusia-manusia zaman dulu itu tidurnya 6-7 jam doang. Dan yang penting nyenyak sih, it's okay. Bahkan Rasulullah tuh tidur berapa jam? 4 jam ya kayaknya. Ya ada beberapa orang gitu ya yang cuma butuh tidur sedikit. Dan itu kalau lu adalah orang seperti itu, bless you man ya. Yang kedua, tidur kurang dari 8 jam tuh bakal bikin kita sakit. Enggak juga ya, yang tadi gue bilang ada orang yang punya gen itu tuh memang tidurnya cuma berapa jam. Bahkan Casey Neistat tuh
cuma 2 jam atau 4 jam gitu. Jadi dia tuh mikir kalau dia workout 2 jam dia bisa skip tidur 2 jam. Di videonya dia bilang gitu. Jadi kayak si Casey Neistat ini kalau dia nggak workout berarti dia tidurnya 6 jam. Kalau workout 4 jam misalnya, dia tidurnya 2 jam. Ada tipe-tipe orang yang kayak gitu sih. Menurut gue agak konyol ya. Based on research juga gue belum nemu, tapi ada orang yang seperti itu dan hidup-hidup aja gitu. Bahkan berotot gitu kan. Oke. Bahkan nih ya, ini gen orang yang bisa tidur lebih sedikit atau ini gue sebutnya familial natural short sleep. Itu tuh dikaitkan dengan ini keren-keren banget nih korelasinya. Jadi berkorelasi dengan produktivitas tinggi, berkorelasi dengan outgoing personality, berkorelasi dengan lower body mass index alias lebih kurus, lebih nggak kurus lebih ideal berat badannya. Terus juga metabolismenya tinggi, resiliensinya tinggi, ini banyak banget ya. Dan tolerance to pain-nya tuh tinggi. Berarti dia Casey Neistat banget sih ini ya. Gitu. Dan ini orang yang keren. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa masalah tidur yang bisa lo alami, mulai dari insomnia, sleep paralysis, narkolepsi dan lain sebagainya. Nah, ini gue cuma menekankan aja kalau lo punya masalah tidur, mendingan lo ke psikolog, lo ke psikiater bahkan ya. Di 1% ada psikolog, ada mentor juga yang bisa ngebantu lo untuk ngasih teknik-teknik gimana biar lo bisa tidur nyenyak. Tapi kalau di mentoring 1% lo masih bermasalah, saran gue lo ke psikolog biar lo bisa dapet treatmentnya. Karena jujur beberapa kerabat terdekat gue, teman terdekat gue juga yang misalnya nggak bisa tidur nih 2 hari, 3 hari bahkan berhari-hari, itu ketika udah ke psikolog lebih baik gitu ya. Dan itu menandakan juga lo mungkin ada masalah mental. Meskipun nggak selalu, bisa aja emang lo wibu gitu, lo nonton anime sampai jam 3 gitu kayak gue juga kayak gitu. Itu mah bukan penyakit mental anjir, kalau kayak gitu mah ya tidak butuh diagnosis, itu mah jelas lo kurangi kopi, kurangi wibu tuh. Canda ya wibu ya, gue juga wibu by the way. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa cara buat menangani ya masalah tidur gitu. Nah, di sini ada beberapa cara. Pertama ya jelas ini kurangi kopi. Lu minum kopi jangan pas sore atau malam kalau lo ngerasa lu susah tidur ya. Gue juga minum kopi itu, terutama kopi dari House of Carl yang sangat enak ini. Semoga nanti ada versi decaf-nya ya. Ini tuh biasanya gue minumnya pagi sampai siang. Ya atau sore juga sih, karena gue emang tidur jam 1 jam 2. Meskipun gue bangun jam 9. Nah, buat lu para pekerja-pekerja yang kebetulan wibu, lu suka nonton anime, lu stop dah. Lu stop ngewibu malam-malam cuy. Bisa ngewibunya nanti gitu. Jadi kurangi kopi ya, jaga pola makan juga. Terus mungkin lu bisa ambil suplemen melatonin ya. Bisa ambil suplemen melatonin. Terus olahraga yang cukup ya. Gue juga beberapa hari kebelakang gue lagi sering olahraga dan jujur lebih enak ke badan. Terus apa lagi nih? Oh ya, buat tempat tidur lo nyaman. Ngomong-ngomong tentang tempat tidur nyaman, sponsor 1% dong. Reed Diffuser men, Reed Diffuser. Nah, gue punya. Jadi 1% tuh mengeluarkan produk baru guys, tapi ini belum keluar. Ini baru beberapa orang aja. Tidak bisa dicium ya, tidak bisa, makanya harus beli ya. Kita juga ada Relaxing Saturday guys. Jadi biasanya gue pakai ini kalau misalnya memang lu pengen bikin kebiasaan tidur yang oke, saran gue lu biasain pakai ini. Tapi ini sebenarnya yang ini tuh buat kerja. Ini Productive Monday. Gue biasanya taruh ini di ruang kerja. Jadi gue punya ruang kerja sendiri. Gue taruh ini biar pas gue masuk, gue semangat kerja. Gue kebiasaan pakai ini nih buat kerja. Yang ini Relaxing Saturday gue pakainya biasanya buat mau tidur. Jadi sebelum gue tidur pasti di sebelah tempat tidur gue taruh ini. Ini namanya linen spray. Kalau ini Reed Diffuser, linen spray ini buat lu iniin ke tempat tidur lu, ke bantal gitu. Sebenarnya ke baju juga bisa sih. Nggak ngaruh guys, nggak ngaruh sebenarnya ya. Maksudnya kemanapun bisa, ke atas juga bisa kayak tadi gue. Tapi lebih bagus kalau ini lu taruh di bantal gitu. Oh ini juga nih ada tips bedain tempat tidur sama tempat kerja. Ini bener. Jadi buat lu yang ngekos, saran gue kos lu bagi jadi 2 space gitu. Jadi jangan sampai lu kerja di tempat tidur gitu ya. Terus juga kalau udah parah ya udah ke psikolog ya gitu. Nanti mungkin lu akan diberikan treatment. Salah satu treatmentnya adalah CBT. CBT for insomnia biasanya. Kesimpulannya apa? Well ya tadi ya, kebutuhan tidur orang beda-beda, nggak harus 8 jam, genetik beda-beda. Tapi kalau udah bermasalah silakan pakai cara-cara tadi gitu. Akhir kata gue FNS 1%. Thanks.